Nah ini Bu, untuk motif, jadi cetakan itu nggak mesti harus nunggu kita bisa beli gitu ya. Kalau yang bagus dari tembaga seperti ini Bu ya. Kalau yang bagusnya sih dari tembaga seperti itu, cuman kan hari kemarin itu kan keterbatasan. Ya namanya kita bangkit dari keterbatasan, kita harus mampu berkreasi untuk survive gitu loh, untuk mempertahankan kehidupan kita bisa berjalan itu bagaimana, terutama tentang ekonomi. Saya bisanya apa, ya begitulah kita kreasikan. Bikinnya dari apa, dari bahan-bahan bakunya dari mana, dari lingkungan yang masing-masing yang kita dapat gitu. Kalau memang lingkungan itu misalnya dari limbah yang bisa kita berdayakan, kita gunakan, ya apa boleh buat. Kita bikin aja untuk dikreasikan, kemudian diaplikasikan ke kain yang kita keinginan. Nah ini kalau dari gembreng nih ya? Iya, ini dari bekas. Saya bikin sendiri, ini udah pada copot ya, kemarin udah berapa kali produksi, terus ini pada copot. Ini dari kaleng bekas minuman. Kaleng bekas minuman itu ya? Kaleng bekas minuman, terus ukurannya kita sesuaikan dengan berapa ukurannya gitu, terus kemudian dikirim pakai lem dan setan. Nah seperti itu gitu. Terus kalau yang ini dari kertas. Kalau yang itu dari kertas undangan atau kertas kalender yang tebel gitu ya? Ya kertas undangan, terus kemudian atau kertas kalender yang tebel bisa ya? Seperti itu. Sebenarnya beberapa banyak sih macamnya, sebelum ada itu yang dibikin beberapa motif banyak lagi. Banyak ya. Untuk beberapa produksi kalau kertas bisa lah. Tapi kalau untuk produksi nggak tahan lama ya, kalahnya di situ ya. Kalahnya di situ harus kita ulang lagi, buat kita lagi gitu ya. Lagi, sedia ya. Berarti sedia cetakan banyak kalau dari kertas gitu ya Bu ya. Walaupun tidak dari kertas tembaga pun harus ada cetakan banyak. Kenapa? Oh, gitu. Karena kita membuat motif itu kan tidak cuma satu, harus banyak motif yang punya. Misalnya ada orderan motif apa, kita kan harus punya motif. Seperti itu. Jadi kadang kita bikin dulu dari kertas, setelah itu kertas nanti apa baru kita bikin yang tembaga seperti itu, kita pesankan yang tembaga seperti itu. Ini mesin Bu ya? Itu pesan sih. Nah kalau untuk pengrajin cetakan ini ya? Pengrajin cetakan itu. Nah kalau untuk tinta itu beli atau gimana Bu tintanya? Tinta batik, maksudnya pewarna batik ini? Iya pewarna. Kalau pewarna batik kita beli ya, karena dia kita pakai pewarna sintetis. Lain halnya kalau kita menggunakan pewarna alam. Pewarna alam itu ya jadinya seperti ini ya, jadi kayak klasik apa? Dia ya. Jadi kayak klasik. Kalau pewarna alam itu ini langsung sih dari alam. Ini contohnya, ini dari daun jati. Ini daun jati, ini daun matua, ini daun apa kemarin ya? Ada daun jati sama daun matua, kemudian sama daun jengkol entah. Daun jengkol. Ya. Oh, ini dari daun alam gitu ya? Ini dari daun alam kemarin ya, seperti ini. Awalnya itu dari daun jati seperti itu. Oh ini kalau yang motif alam ya, pewarna alami ini ya? Yang alami. Gitu. Ini juga tahan lama ini Bu ya? Nggak luntur Bu? Ini sudah enggak, dia nggak akan luntur. Karena sudah sebelum kita gunakan kita fiksasi dulu warna itu biar nggak luntur. Oh, fiksasi. Ada prosesnya ya? Ada prosesnya fiksasi ya. Alam ya gunakan fiksasinya pakai alam juga. Gitu. Lain halnya kalau dengan warna sintetis fiksasinya juga pakai ini ya. Warna sintetis ini tadi menggunakan canting. Kalau ini yang canting ini ya? Iya ini canting, kemudian ini juga yang canting. Maksudnya di batik tulis ya, ditulis gitu loh. Oh ditulis ya pakai canting itu ya. Dicanting semua. Oh ini ya. Nah ini kan dicanting semua gitu, sama motifnya ini. Terus motifnya ini kadang saya bikin sendiri ya. Bikin sendiri kan motif apa lah gitu, pokoknya dicanting gitu. Membatik itu tidak melulu harus membuat kain ini ya, tidak harus melulu bikin kain untuk baju atau kain untuk gendong, enggak. Bisa juga dikreativitaskan untuk bikin kayak kaligrafi gini ya, seni-seni kaligrafi seperti ini kaligrafi. Jadi bisa dipadukan dengan cat
kombinasi ya. Dikombinasikan dengan cat, kemudian bisa dikombinasikan dengan itu kreasi kita. Terus kalau ini batiknya apa namanya ini, kaligrafinya ya kita tulis dulu di kertas, baru kemudian kita motif dulu, baru kita canting ini Gitu ya. seperti itu. Jadi motifnya manual lah kalau untuk kaligrafi ya. Kalau kaligrafi manual ya. Baru Ini kadang pewarnaannya. ini kan ada sisa-sisa kain, potongan kain, jadi kita manfaatkan seperti ini, bisa ini bisa berguna juga, bisa kita bikin sapu tangan Ini ya. seperti ini, sapu tangan. Ini anak-anak yang ini malah. Oh, sini ya, sapu tangan ini ya. Hmm. Ini tulis nih Bu ya. Iya, itu tulis semua. Oh, ini Aisyah. Ini juga Iya ya. sapu tangan. Mana ya ke wali-wali? Jadi Ah, seperti ini. ini. Ini tulis nih Bu ya. Ini tulis namanya itu sapu tangan anak-anak belajar. Oh. Jadi banyak juga orang belajar di sini Bu. Banyak juga, kadang ibu-ibu belajar, kadang anak-anak, kadang mahasiswa KKN pun kemarin juga gitu. Untuk anak-anak mahasiswa. Nah, motif-motif yang lain kasih batiknya Bu. Kalau motif yang lain ada juga yang model apa namanya? Ada ini apa? Taruhkan sini. Kita taruh sini dulu. Nah, kayak ini Kalau ini model abstrak. abstrak ya. Abstrak itu ya itu tadi. Apa medianya Bu? Cetakannya? Ini cetakannya kalau ini sebenarnya yang cetak cuman yang ini aja. Oh, yang Kalau ini pakai canting. pakai canting gitu sih. Canting yang besar tadi, terus kemudian Ah. pakai kuas seperti itu. Kuas. Alatnya cuma itu aja. Canting, kuas seperti itu. Ini alatnya seperti itu. Ini seperti yang tadi dicap. Wow. Nah, ini yang tadi kita cap seperti ini. Nah, ini Iya, bisa tadi ya. yang dicap. Ini jadinya seperti ini ya. Ya, yang dicap tadi. Maunya ini kayak apa ya? Suasana malam. Jadi bisa dibilang seperti melukis lah gitu ya, di kanvas gitu ya. Jadi kanvas. Kalau ini biasanya anak-anak muda yang suka ya. Karena seperti kain pantai sih ini. Ini motif apa ya? Motif gelombang pantai baru itu. Seperti itu. Oh, kali ini hasil dari tadi. Oh, cap ya. Ini contoh yang pakai cap yang dari kertas tadi seperti ini. Oh, hasilnya hasilnya dari kertas ya. Bagus juga. Tidak kalah bagusnya dengan yang menggunakan Tembaga, ya. tembaga seperti itu tadi. Hmm. Nah, karya batik Ibu ini udah nyampe mana aja? Karya-karya seputar ini ibaratnya kalau seputar kabupaten, terus seputar sini aja. Terus sudah maksudnya sudah yang untuk desa sudah pakai, kecamatan pun sudah pakai, untuk dinas pendidikan juga sudah pakai, sampai ke kabupaten juga, sudah sampai Bali juga. Udah sampai Bali ya karyanya ya. Yang hitam-hitam juga. Biasanya orang Bali suka yang hitam-hitam, putih, hitam, Hitam kuning putih, seperti ya. itu. Nah, seperti itu. Udah sampai ke Surabaya juga, Ke Surabaya ya. ke Jawa Timur. Kemarin sudah sampai ke, ada yang pesan juga dari sana, terus kemudian ada yang pesan dibawa ke Jogja. Oh, Kewalik ya kan. Aturan Jogja banyak batik, ini malah dibawa ke sana. di Jogja ya. Karena kan di sini kan motifnya motif Rio ya. Kalau di Jawa kan motifnya penuh seperti itu, cuman motif Rio kan jarang-jarang. Jadi yang warnanya ngejreng-ngejreng itu mungkin ada yang suka. Nah, seperti itu. Jadi dari desa, kecamatan, kabupaten itu udah nyampe ke sana ya. Sudah Dinas-dinas. iya, sebetulnya untuk
seragam sekolah juga. Oh, seragam sekolah juga ya. Juga. Seragam sekolah, seragam gurunya gitu. Biasanya juga dipesankan seperti itu. Terus kemudian kadang kerjasama ya sama tukang jahit. Jadi kalau memang mau dijahitkan sekalian ya ada rekomnya sana, jahitkan yang sana atau sudah jadi. Oh, terima jadi gitu ya. Ya seperti itu. Cuman karena sementara waktu ya kita bikinnya itu sesuai dengan pesanan dulu untuk stok, nyetok bahan gitu, nyetok produksi masih sedikit sih, masih terbatas sih kalau nyetok produksi. Tenaga bantu tuh, tenaga kerja Bu di sini berapa? Atau dewean sendirian itu? Tenaga kerja kadang saya sendiri, kadang dibantu sama 2 orang anak. Sama 2 orang anak kadang sih. Kadang ada sengaja datang bantuin, nah seperti itu. Sementara itu seperti itu. Untuk kedepannya mungkin akan ini aja, akan ada ini untuk ada yang membantu, karena kedepannya kita akan membuat pelatihan membatik untuk ibu-ibu atau remaja putri, atau mungkin yang laki-laki pun bisa, karena membatik itu tidak terbatas untuk perempuan saja, tapi laki-laki pun bisa seperti ya. Tadi pas ngecap, nah itu bisa, karena waktu ngecap itu membutuhkan tenaga laki-laki karena harus kuat. Jadi biasanya laki-laki itu juga ada berperan di dalam batik di situ. Jadi kita harus gitu. Mungkin insya Allah kedepannya ada yang membantu, ada yang bisa bekerja sama. Ayo belajar. Jadi yang itulah yang nggak sekolah, yang nggak kuliah, nggak usah minder, bahwasanya itu kita bisa cari ilmu itu luas kok. Nah, bisa dikembangkan dan bisa dikreativitaskan, bisa diaplikasikan, dan kemudian bisa diuangkan. Nah, pengalaman Ibu selama menekuni batik ini gitu, emang pangsa pasarnya itu atau ketertarikan orang itu memang ada atau memang banyak, atau kewalahan gimana? Kalau pangsa pasar sih ya? Permintaan banyak enggak? Permintaan sih ada saja gitu. Ada saja ya. Pokoknya ya permintaan itu ya ada saja gitu. Tergantung promosi kita sih bagaimana gitu. Tergantung pemasaran kita, cara memasarkannya bagaimana. Tergantung pemasaran ya. Ya kalau kita produksi tapi diem aja ya nggak laku tuh ya. Nggak dipasarkan. Nah kita produksi tapi ada promosi ya wis iya dah gitu. Selama ini yang udah pernah kesini Bu, dari instansi mungkin ada pemerintahan? Dari pemerintahan sih, instansi pemerintahan apa ya kesini ya, dinas UMKM, Dinas UMKM gitu ya. Terus dari kecamatan juga sudah, terus dari mana? Kalau sebelum itu Terus kecamatan ya, pemerintah UMKM. Seperti itu. Kalau anak-anak magang, pelajar gitu? Kalau anak-anak magang kebanyakan anak-anak yang ini masih, kalau yang belajar masih SD, SMP gitu kan. Kalau anak-anak magang, anak-anak magang ini yang SMA ya. Ya SMA atau KKN anak kuliah gitu. Kalau iya anak-anak kuliah biasanya kesini bagaimana sih, pengen tahu cara teknis membatik itu yang seperti apa, itu anak-anak kuliah. Kadang biasanya kesini sebelum itu pas KKN, pas apa itu biasanya kesini bagaimana melihat prosesnya seperti itu. Terus kalau anak-anak magang, anak-anak sekolah biasanya kesini juga, atau saya yang ke sana seperti itu. Ke lembaga pendidikannya. Biasanya ramai juga kalau anak-anak libur, libur sekolah itu, ayo rame-rame kita bikin apa, karya seni apa, kita bikin sapu tangan seperti tadi, kita bikin nanti di media kayak seperti dilukis-lukis seperti itu. Suka hati sih. Atau mau dibikin ini dibikin lebar, nantinya mau dibikin tas juga bisa. Tergantung kreativitas kita mau berkembangnya di mana. Jadi intinya kalau batik itu ya ada mau lah ya, Pokoknya ada kreativitas, kreatif. Kalau masalah cetakan misalnya belum dapat cetakan yang layak, bisa
kreatif buat lewat menggunakan kertas ataupun gembreng ini ya, bekas-bekas minuman bukan minuman aluminium atau ini ya. sebenarnya apa sih itu pakai kaleng apa Kaleng. Dan untuk ide motif gambar bisa apa saja Bu ya, mau itu motif alam, gambar sesuai dengan keinginan gitu ya. itu sesuai mau alam mau apa flora fauna iya seperti atau itu. motif-motif seperti ini ya, yang gaul-gaul lah ya, bisa aja ya. Iya seperti itu, motif apa, motif pantai, motif gaul. Sesuai dengan kemampuan, keinginan konsumen lah. Kita kan cuma mencetak. Soalnya setahu kita kan batik itu identiknya dengan ya kayak di Jawa gitu ya, motifnya sudah ditentukan, hanya gambar bunga, garis-garis kan gitu. Ternyata bisa juga ya dikombinasi, ibaratnya ikuti zaman lah ya. Iya, mengikuti perkembangan zaman. Kadang kan anak-anak muda pengen juga ini, pengen pakai batik tapi enggak pengen yang jadul. Batik jadul tapi pengen batik kreasi yang sendiri, atau jadi dipadukan jadi kontemporer, jadi dipadukan antara batik lama dengan batik sekarang. Jadi seperti apa itu yang diinginkan anak muda itu. Jadi kan sekarang anak muda juga pakai pakaian batik gitu. Seperti itu. Ada satu kain atau satu apa ini? Satu lembar itu ya? Satu lembar kain. Nah, itu berapa Bu biasanya? Ya tergantung motif motif, tingkat warna, pewarnaan, tingkat warna, kesulitan pewarnaan atau bagaimana gitu. Tapi kebiasaannya biasanya pangsa pasarnya antara 300 gitu satu lembar. Ukuran berapa itu Bu? Ukuran 2 meter 10. 2 meter panjang, 2 meter 10 kali 1 meter 15. Wow, itu bisa untuk berapa baju kalau untuk baju dewasa? panjang dewasa bisa gitu. Cuman kalau mau nanti dikombinasi dengan warna lain atau di motif warna lain, misalnya mau di batik atau terus bawahnya dikombinasi dengan polos ya bisa, itu lebih irit ya. Bisa di kapal.